Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur YouTube, seperti biasa di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe dan udah join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di siang hari ini seperti biasa saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di Indonesia menuju Pilpres 2024 nanti teman-teman. Jadi teman-teman, utamanya untuk para sobat ataupun sahabat Anies Baswedan, akhir-akhir ini seringkali dilakukan survei dan posisi di hasil survei tersebut selalu menempatkan Anies Baswedan di urutan ketiga dan ya teman-teman. Jadi di urutan pertama, kedua itu silih berganti. Saat ini adalah Prabowo Subianto diikuti Ganjar Pranowo, dan kemudian baru urutan ketiga aja adalah Anies Baswedan. Itu hasil survei ya yang dilakukan terus-menerus beberapa bulan terakhir ini tentang elektabilitas daripada capres-capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 nanti. Tentunya gitu kan, untuk beberapa pihak menganggap di sini kemungkinan Anies Baswedan kalau kemudian untuk memenangkan konstelasi Pilpres 2024 nanti kecil gitu kan. Karena memang kemungkinan akan ada 3 kontestan di situ, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Mereka banyak yang memperkirakan kemungkinan ya Anies Baswedan nggak lolos di putaran pertama itu, karena kalau dilihat daripada hasil-hasil survei itu kan. Tapi kalau saya terus terang adalah simpatisan ataupun pendukung Anies Baswedan sendiri memiliki analisa yang lain teman-teman. Jadi kalau yang survei ini sendiri kan kita keakuratannya juga kita nggak tahu gitu kan, merupakan kita nggak tahu karena memang dulu ketika Pilgub pun Anies waktu itu disurvei selalu jauh di bawah Ahok ya gitu kan di Pilgub Jakarta. Tapi kemudian beliau juga, Anies Baswedan, ketika terjadi Pilgub juga memenangkan konstelasi tersebut. Artinya memang nggak mutlak 100% itu betul ya gitu kan. Pasti juga ada nggak 100% lah gitu sebagai pegangan menang kalahnya seorang capres di Pilpres nanti gitu kan. Nggak cuman melulu berdasarkan survei. Begitupun kalau kita lihat Anies Baswedan sendiri juga mengatakan nggak ambil pusing gitu kan. Beliau nggak ambil pusing dengan survei-survei tersebut. Bahkan beliau menyatakan apakah itu potret opini publik ataukah membentuk opini publik. Nah ini kan kita udah tahu. Yang jelas beliau sendiri nggak ambil pusing dan nggak merespon hasil-hasil survei itu sendiri. Nah kalau untuk saya sendiri teman-teman, saya sebagai seorang simpatisan Anies Baswedan, saya berpendapat bahwasanya hasil survei tersebut itu kan, survei-survei yang dilakukan ini tersebut, hasilnya yang notabene versinya survei tersebut menetapkan Anies Baswedan di posisi ketiga. Kalau menurut saya pribadi itu adalah suatu cara Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan berkah untuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan Anies Baswedan, saya pikir di konstelasi Pilpres 2024 nanti. Dengan alasan ya, kalau saya analisa saya, karena gini teman-teman, ya, apapun itu hasil surveinya gitu kan, ketika menempatkan posisi Anies Baswedan di posisi ketiga itu sebetulnya menempatkan Anies Baswedan di posisi yang aman teman-teman. Karena memang kalau kemudian Anies Baswedan itu di survei kemudian beliau itu nomor 2 atau bahkan nomor 1, posisi capres-capres ini posisinya nanti bisa berubah gitu kan. Karena kalau saya lihat, kalau posisinya capresnya itu nanti 3 gitu kan, antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, itu tentunya akan menguntungkan Anies Baswedan gitu kan. Karena suara Anies Baswedan ini nggak bisa kita hitung ya, kita kalkulasi sendiri agak susah. Karena seperti yang kita tahu, Partai Gerindra ketika Pilpres kemarin 2019 suaranya nomor 2 terbesar di Indonesia ya teman-teman. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita nggak tahu gitu kan seberapa banyak nanti pemilih Prabowo Subianto dan otomatis Partai Gerindra, yang saya yakini juga akan berubah karena ada kejadian-kejadian yang
gesekan yang sangat kuat, dan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang membuat sebagian dari pemilih merasa kecewa, bahkan merasa sakit hati, dan saya yakin mereka akan beralih, akan tumpah ke Anies Baswedan gitu kan, karena nggak ada pilihan tentunya, mereka punya hak pilih dan mereka harus memilih gitu kan. Nah, seberapa besarnya kita nggak tahu teman-teman. Nah, ini yang sebetulnya memang masih kita cuman bisa tahunya nanti ketika di Pilpres nanti 2024 nanti. Nah teman-teman, makanya ketika nomor 1 dan nomor 2 itu adalah antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gitu kan, tentunya bisa dipastiin gitu kan, konstelasi capresnya tentunya nanti akan ada 3 teman-teman. Beda kalau kemudian Anies Baswedan tuh di survei-surveinya kemudian mendapatkan posisi nomor 1 gitu kan, pasti ada choice antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga Partai Gerindra untuk menduetkan Prabowo Subianto sama Ganjar Pranowo. Baik itu kemungkinannya apakah Ganjar Pranowo menjadi presidennya, kemudian Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, ataupun Prabowo Subianto sebagai capresnya, kemudian Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Itu kan kemungkinan itu selalu ada gitu kan. Kemungkinan selalu ada, dan ini ketika kalau kemudian surveinya Anies nomor 1, saya yakin ini akan terlaksana gitu kan. Nah sekarang kan mereka pastinya nggak mau gitu kan, ketika Prabowo Subianto nomor 1, Ganjar Pranowo nomor 2, tentunya mereka merasa juga memiliki kans untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti gitu kan. Tentunya kalau Prabowo Subianto suruh digabungin untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, tentunya nggak akan mau gitu kan. Kemungkinan besar nggak mau, karena harga matinya PDIP adalah Ganjar Pranowo sebagai presidennya, sedangkan dari Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presidennya, capresnya gitu kan. Begitupun sebaliknya gitu kan, karena kalau kita lihat satu antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini kan memang berdasarkan survei-survei tipis ya, ini kan keunggulannya untuk saat ini Prabowo Subianto di atas angin gitu kan. Tentunya kalau dua-duanya merasa memiliki kesempatan besar untuk menangkan konstelasi Pilpres 2024 nanti, tentunya kemungkinan kecil untuk mereka kemudian berduet, kemudian untuk melebur, untuk bersatu gitu kan, melawan kemudian notabene kubu sebelah yang bukan didukung oleh pemerintah gitu kan, koalisi perubahan yang bawa Anies Baswedan gitu kan. Artinya kalau ini memang surveinya sampai nanti bulan Oktober, surveinya tetap nomor 1, nomor 2-nya antara Prabowo Subianto bolak-balik sama Ganjar Pranowo, tentunya semakin kecil kemungkinan mereka kemudian akan bersatu untuk menghadapi Anies Baswedan. Artinya sesuai prediksi saya, insya Allah ini terus seperti itu hasil surveinya, akan ada 3 capres yang nanti akan berlaga di Pilpres 2024 gitu kan. Beda ya teman-teman. Kalau saya ingatin lagi, kalau Anies ini berdasarkan Anies Baswedan berdasarkan survei yang dilakukan ini, nomor 1 pastinya akan ada negosiasi pemikiran untuk menggabungkan kekuatan antara Gerindra dan PDI Perjuangan untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Makanya saya bilang gitu kan, kalau mereka bergabung ini sangat riskan kemudian, atau Ganjar Prabowo kemudian bertemu Anies dengan cawapresnya siapa belum tahu. Tentunya kemungkinannya juga sangat berat lawannya ya gitu kan, untuk Anies Baswedan menghadapi lawan yang berat. Tapi kemudian ketika yang dihadapi adalah 3, yang dihadapin duanya ini kan bukan royok, justru yang 2 ini kan saling sekarang kan pendukungnya, masa akar rumputnya juga saling serang, memanas gitu kan. Kita tahu kan, bukan rahasia umum. Nah, dan di sini juga Anies Baswedan serangannya agak berkurang di medsos, kemudian juga nggak begitu terpantau. Sementara yang kita tahu juga Anies Baswedan ini bergerak terus ya teman-teman. Sekarang juga kader-kadernya udah banyak ya gitu kan, relawannya itu udah muncul di kantong-kantong yang memang dulunya Anies Baswedan itu nggak populer gitu kan, yang memang lemah posisi elektabilitasnya seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Terus terangnya kita lihat akhir-akhir ini sekarang di Magelang gitu kan, di area Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Temanggung, beberapa wilayah di Jawa Tengah gitu kan, udah banyak itu tumbuh dan berkembang relawan dan pendukung Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan juga safari politik masuk semua ke area Jawa Timur yang memang
kakek nenek beliau juga asal usulnya dari Jawa Timur kan gitu kan, dari Pasuruan, kemudian neneknya itu menikah dengan orang dari Surabaya dan bertempat tinggal di Ampel gitu kan. Nah ini memang sekarang juga di Pasuruan, Malang gitu kan, Anies ini apa, berkembang pesat relawan sama simpatisannya Anies Baswedan gitu kan. Alhamdulillah sekali, akhirnya memang tampak di situ kan, mulai dikenal dan mulai tumbuh, walaupun waktunya memang singkat, sekitar 5 bulan lagi menjelang pendaftaran, tapi itu satu hal yang sangat positif yang saya lihat. Dan sekarang juga agak mereda. Justru kalau saya lihat itu konstelasi politik yang memanas itu memang antara menaik ya, ketara kan di media sosial antara kubunya Prabowo Subianto dan juga dari Ganjar Pranowo dari masa akar rumputnya gitu kan. Yang jelas hal tersebut kalau menurut saya menjadi berkah, menjadi keberuntungan untuk Anies Baswedan gitu kan. Survei-survei itu yang menempatkan posisinya Anies Baswedan di posisi ketiga, kalau menurut saya itu justru berkah dan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Karena dengan adanya Anies Baswedan diposisikan di survei nomor 3, tentunya yang 1 sama 2 ini nggak mungkin akan duet. Gimana, ngapain mereka akan duet? Mereka juga posisi 1 sama 2 kok. Mereka sendiri punya peluang besar untuk menang, apa harus bergabung kemudian untuk melawan Anies Baswedan? Ngapain gitu kan? Anies Baswedan posisinya posisi ketiga. Walaupun begitu juga saya rasa hasil survei itu bukan harga mati ya teman-teman. Bahkan Anies Baswedan sendiri mengatakan nggak ambil pusing apakah survei itu kemudian potret dari opini masyarakat ataupun membentuk opini masyarakat, itu kata-kata beliau itu kan. Yang jelas bukan harga mati, dan kita sampai dengan saat ini nggak tahu seberapa besar atau limpahan suara pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu kita nggak pernah akan tahu gitu kan. Yang saya yakin jumlahnya sangat besar ya teman-teman, jumlahnya sangat besar, dan memang kita tahu berdasarkan sejarah kemarin yang sudah terjadi, kemudian terjadi intrik, terjadi gesekan-gesekan yang sangat keras, dan kabarnya juga sampai memakan korban jiwa gitu kan. Akhirnya orang-orang yang udah berjuang keras memperjuangkan Prabowo Subianto waktu itu merasa sangat kecewa. Ada sebagian juga nggak cuma sakit hati, kecewa berat ya, karena memang kemudian banyak ada korban kan, sempat kan gitu kan. Bahkan ada korban jiwanya seperti yang diberitakan, dan kemudian Prabowo Subianto dengan alasan rekonsiliasi nasional kemudian bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi ya, dengan koalisi pemerintahan, mendukung pemerintah yang notabene sebetulnya asal muasalnya mereka berseteru beroposisi gitu kan dalam kontestasi Pilpres 2019 kemarin, kemudian bergabung. Nah dari situlah kemudian sebagian juga banyak yang mengerti mungkin memahami langkah-langkah Prabowo Subianto pada saat itu, yang sebagian yang orang awam gitu kan, dan mungkin banyak jumlahnya pastinya juga nggak ngerti gitu kan, nggak mau tahu tentunya. Yang jelas mereka kecewa, dan suaranya orang pinter satu gitu ketika nyoblos dengan suaranya orang awam satu yang di kampung itu suaranya sama teman-teman. Nah kita tunggu, nggak tahu, saya yakin tuh suaranya besar sekali, karena kemarin saya yakin perolehan Partai Gerindra ketika waktu itu mencapai nomor 2 di konstelasi pemilu 2019 itu salah satunya secara langsung adalah waktu itu mereka adalah pemilih Prabowo Subianto. Karena waktu itu saya juga sering ngobrol-ngobrol sama pemilihnya, tetangga-tetangga saya. Ada tetangga waktu itu di Jawa Barat, di Cianjur, cerita, saya biasanya nggak milih mas gitu, tapi hari ini saya harus milih itu, saya coblos Prabowo Subianto juga partainya gitu kan. Kenapa? Ini penting. Waktu itu banyak orang yang cerita seperti itu. Saya coblos Prabowo-nya juga partainya gitu kan. Karena mereka cerita, ngapa kok Prabowo Subianto sama partainya? Ya, otomatis kalau nanti Prabowo Subianto menang, partainya di parlemen juga biar menang. Nah itu kemudian dari situlah saya beranalisa bahwasanya suara yang besar kemarin itu adalah perolehan Gerindra di 2019 itu sebetulnya lebih clearnya, lebih jelasnya adalah suara para pencoblos Prabowo Subianto, yang tentunya di Pilpres 2024 nanti kemungkinan besar mereka akan beralih gitu kan. Karena memang yang hal-hal yang memang udah saya sebutkan itu analisa saya teman-teman. Dan ini pasti limpahnya kemana gitu kan, ke Ganjar Pranowo hampir nggak mungkin gitu kan, pilihannya cuma Anies Baswedan gitu kan. Dan itu merupakan suatu keberuntungan
peruntungan yang sangat besar untuk Anies Baswedan menurut saya, yang sampai saat ini mungkin kubu Anies Baswedan pun nggak bisa mengkalkulasi jumlah mereka itu kan yang akan besok tumpah itu kan. Dan tentunya juga suka nggak suka pastinya partai-partai yang mengusung Anies Baswedan pun akan mendapat juga limpahan suara itu tersebut. Nah, ini analisa pribadi saya teman-teman. Jadi teman-teman sesama pendukung, simpatisan atau relawan Anies Baswedan nggak perlu rendah hati, nggak perlu cemas, nggak perlu kemudian pesimis kalau kemudian surveinya kemudian selalu menempatkan Anies Baswedan di urutan ketiga. Kalau menurut saya sendiri itu adalah suatu berkah gitu kan. Dan itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres, sukses dan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Saya yakin itu ya teman-teman, itu memang jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang seperti itu. Karena memang kalau kemudian Aniesnya di surveinya nomor 1, wah bahaya, gawat tentunya nanti. Tentunya akan ada pemikiran-pemikiran kemudian untuk upaya pastinya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo ataupun sebaliknya, mereka pastinya akan bersatu membentuk koalisi bersatu melawan Anies Baswedan. Tentunya ini adalah berat malahan gitu kan. Saya justru sangat mendoakan terus agar nanti kalau cuma survei nggak masalah gitu kan, namanya survei, cuman survei. Posisinya Pak Anies Baswedan sampai nanti menjelang pendaftaran biarlah posisi ketiga kalau menurut saya gitu kan. Karena kalau itu terus seperti itu terjadi, sangat mustahil, kecil kemungkinannya Prabowo Subianto bergabung berduet dengan Ganjar Pranowo. Dan tentunya itu yang saya rasa suatu hal yang menguntungkan untuk Anies Baswedan ya. Karena kalau calonnya 3 ini posisi seberang, ini kan posisinya sebetulnya kubunya ada 2, kubu yang didukung pemerintahan, yang satunya yang enggak gitu kan. Gambarannya seperti itu, yaitu koalisi yang mendukung Anies Baswedan dan koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan tentunya ketika mereka bertarung sendiri-sendiri yang 2 itu gitu kan, tentunya suasananya akan terjadi pembelahan suara, kemudian ada pecahnya suara. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dan kita sudah bisa lihat gitu kan, yang paling ketara adalah para relawannya Jokowi, relawan Presiden Joko Widodo atau Projo gitu kan, yang jumlahnya juga besar juga gitu kan. Jumlahnya besar dan ya ada di seluruh wilayah di Indonesia saat ini juga sepertinya agak terbelah ya. Sebagian juga ada yang memihak ke Prabowo Subianto, sebagian masih ke Ganjar Pranowo, sebagian masih menunggu instruksi atau komando Presiden Joko Widodo. Apapun itu, yang jelas mereka sepertinya ada pembelahan suara ya, terbelah gitu kan. Nah itu teman-teman. Dan tampak sekali memang sekarang kan kalau memang serang menyerangnya di masa akar rumput di medsos, ketaranya memang malah justru sekarang dari simpatisan ataupun pendukungnya Pak Ganjar Pranowo dan dengan Bapak Prabowo Subianto itu ketara sekali ya gitu kan. Kalau di siaran-siaran wawancara di stasiun televisi itu ketara sekali ya. Bahkan itu kalau dulu yang relawan-relawan pro Jokowi yang kemudian bergabung dengan kubunya Pak Prabowo itu ketara sangat keras ya serangan-serangannya, yang dulu sebetulnya kalau mereka bersatu itu kekuatannya besar sekali dan saya pikir mengerikan dan sangat berat kalau untuk melawannya kubu Anies Baswedan. Tapi alhamdulillah sepertinya kemungkinan mereka untuk bersatu untuk menghadapi kubu Anies Baswedan kemungkinannya kecil, dan saya berharap selalu Anies Baswedan biarlah kalau cuman survei ya gitu kan, belum, yang terpenting adalah pilpresnya nanti bukti nyatanya gitu kan. Survei ya nggak bisa jadi patokan utama gitu kan. Saya berharap juga surveinya biarlah Pak Anies Baswedan selalu di urutan ketiga, hanya sekedar survei gitu teman-teman. Oke gitu teman-teman, obrolan kita di sore hari ini sekedar analisa, obrolan santai. Kalau teman-teman kemudian ada yang memiliki analisa berbeda dengan saya, silahkan ya komen di bawah video nanti pada komen. Kemudian jangan lupa subscribe, kita kumpul-kumpul di channel saya ini sekedar ngobrol santai gitu kan, untuk untuk relax lah kita ngobrol-ngobrol, karena ini memang menarik ya akhir-akhir ini, karena memang kalau calonnya 3 ini juga kuat semua, sangat menarik. Akhir kata siapapun yang terpilih yang menang nanti, baik itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, saya rasa mereka adalah aset terbaik bangsa ini, begitupun juga mereka adalah putra terbaik bangsa ini gitu kan. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko. Yuk.